Perkenalkan, nama saya Aurelia Ivana Naomi dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 9. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Manfaat Hutan Bakau atau Hutan Mangrove. Pertama-tama saya akan menjelaskan struktur dari pohon mangrove. Pohon mangrove itu terdiri atas pohon dan permudaannya atau pancang dan semai, semak belukar, palem-paleman, tumbuhan bawah maupun epifit yang mempunyai kemampuan hidup di air. Berikut ini adalah gambar dari hutan mangrove. Hutan mangrove sendiri juga memiliki peran dan manfaat secara ekologis, ekonomis, dan sosial. Ekosistem mangrove juga terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen abiotik, komponen biotik, dan komponen kultural. Masing-masing komponen tersebut memiliki fungsi dan manfaat tersendiri. Yang pertama adalah manfaat abiotik dari hutan mangrove. Maksud dari manfaat abiotik itu, hutan mangrove mampu melindungi pantai dari kerusakan akibat badai atau angin kencang, serta intrusi air laut melalui proses filtrasi. Fungsi dari manfaat abiotik hutan mangrove terdiri atas yang pertama, hutan mangrove sebagai pelindung pantai dari bencana alam dengan cara menjaga agar garis pantai tetap stabil. Yang kedua, hutan mangrove sebagai perangkap sedimen dengan cara menahan hasil proses penimbunan dan pengendapan lumpur sehingga memungkinkan terbentuknya lahan baru. Yang ketiga, yaitu hutan mangrove sebagai wilayah penyangga dan pencegah penyusupan atau intrusi air laut ke darat. Yang keempat adalah hutan mangrove sebagai pemelihara iklim mikro, evapotranspirasi yang terdiri dari pergerakan air ke udara sebagai sumber dan pergerakan air di dalam tumbuhan yang hilang melalui stomata akibat diuapkan oleh daun pada tanaman bakau. Yang kelima adalah hutan mangrove sebagai penyerap air hujan sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan manfaat biotik hutan mangrove. Manfaat biotik hutan mangrove terdiri dari yang pertama, hutan mangrove sebagai penambah unsur hara. Sifat fisik hutan bakau cenderung memperlambat aliran air dan terjadi pengendapan. Yang kedua yaitu hutan mangrove sebagai awal rantai makanan. Komponen dasar dari rantai makanan pada ekosistem mangrove bukan tumbuhan mangrove sendiri, tetapi berasal dari serasa. Yang ketiga adalah hutan mangrove sebagai sumber nutrisi dan menjadi tempat berlindung mencari makanan dan pengasuhan. Yang keempat adalah hutan mangrove sebagai habitat satwa langka. Lebat dan rindangnya hutan bakau sering jadi tempat habitat jenis-jenis hewan. Ada 100 jenis burung yang hidup di hutan mangrove. Yang kelima adalah hutan mangrove sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta mikroorganisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat sosial ekonomi dari hutan mangrove. Manfaat sosial ekonomis merupakan manfaat tidak langsung dari hutan mangrove berupa jasa terhadap lingkungan. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari hutan mangrove antara lain arang dan kayu bakar, bahan bangunan, bahan baku chip, tanin, nipah untuk anyaman ataupun atap rumah, obat-obatan. Obat dari mangrove itu kayunya jika direbus dengan air ekstraknya dapat digunakan sebagai obat pelangsing, anti mencret dan anti muntah. Selanjutnya, cacahan kayunya bila mana ditempelkan ke luka yang baru dapat juga menghentikan pendarahan. Selanjutnya, dapat digunakan untuk bahan makanan dari buah mangrove antara lain adalah sirup dan selai dari buah perepat, keripik dari daun jeruju, dodol dari buah pidada, kolak dari buah nipah, teh dari daun jeruju, tepung mangrove dari mangrove lindur, dan kopi. Dan juga dapat dijadikan sebagai sarana pariwisata. Berikut ini juga salah satu fungsi dari sosial ekonomi hutan mangrove. Yang pertama adalah hutan mangrove dapat dijadikan sebagai sarana transportasi dan tempat rekreasi. Pada beberapa hutan mangrove memiliki area yang dapat digunakan untuk transportasi laut.
Yang kedua ada hutan mangrove sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Berdasarkan manfaat hutan mangrove, hutan mangrove dapat dimanfaatkan menjadi tempat rekreasi dan wisata. Maka hutan mangrove memiliki manfaat yang tidak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di lingkungannya. Yang terakhir adalah hutan mangrove sebagai sarana pendidikan dan penelitian. Hutan bakau dapat digunakan sebagai laboratorium lapangan yang menyediakan berbagai jenis bakau yang memiliki sifat dan karakteristik berbeda yang sangat diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.